Halo Sobat Komsos, selamat datang di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Dan kali ini saya Krisan Maharani bersama dengan narasumber yang asik juga, yaitu Wiwi. Hai Wiwi. Halo Mbak. Apa kabar Wi? Kabar baik. Selamat Natal ya. Selamat Natal dan tahun baru. Dan tahun baru. Selalu ya ada temennya gitu. Iya. Oke, Wiwi ini kan bisa dibilang sebagai pemerhati anak berkebutuhan khusus, betul? Betul. Kok bisa sih terjun menjadi seorang pemerhati ABK atau anak spesial ya kita sebutnya ya? Basicnya apa sih? Pertama basicnya kan memang saya sendiri kan mendalami dan belajar psikologi ya Mbak. Nah lalu dari psikologi itu kan kemudian banyak jenjang yang dipilih peminatan. Nah saya sendiri memang peminatannya memilih untuk terjun di dunia anak dan remaja. Oke. Nah salah satunya ke anak-anak spesial atau anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa memilih peminatannya itu? Pertama kalau menurut saya anak-anak itu dan remaja ya, anak-anak dan remaja itu punya kekhasan tersendiri yang membuat saya jatuh hati duluan deh Mbak. Khasnya apa tuh? Nah khasnya itu biasanya kejujuran, kepolosan dan keceriaan mereka tuh nggak pakai mikirnya lama gitu. Kalau kita ketemu orang dewasa itu biasanya kan butuh ekspresinya tuh nggak spontan gitu ya. Nah tapi kalau anak-anak tuh asiknya adalah ketika mereka melakukan suatu hal, punya pengalaman yang baru, mereka punya banyak ekspresi yang spontannya itu asik sebenarnya. Tapi kan yang Wiwi hadapi sekarang kan bukan anak-anak yang biasa ya. Betul. Ini adalah anak-anak spesial. Kenapa memilih anak-anak spesial? Sebenarnya sama juga Mbak, anak spesial tuh juga punya kekhasan ketika mereka berekspresi, walaupun mungkin ketika orang lain menganggap itu suatu hal yang berbeda, suatu hal yang sulit, tapi sebenarnya mereka juga punya cara berkomunikasi menggunakan hati itu yang menjadi salah satu hal yang paling menarik sebenarnya. Karena kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak biasa mungkin menjadi suatu hal yang biasa ya, memang polanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita ketemu anak-anak yang spesial, mereka kalau kita diajak nih komunikasi atau melakukan sesuatu benar-benar dengan tulus, dengan hati, mereka benar-benar sebenarnya bisa merasakan itu yang paling menarik sebenarnya. Oke, berarti kegiatan sehari-hari Wiwi sekarang berkecimpung dan berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Betul. Di mana sih? Nah, kalau saat ini saya berkecimpung kebetulan di sebuah sekolah, memang di situ tempat khusus untuk anak-anak yang spesial, Mbak. Menangani berapa anak? Nah, kebetulan karena ini masa pandemi ya, Mbak, karena kita tetap masih melihat protokol kesehatan karena kan anak-anak masih rentan ya. Jadi, biasanya sehari itu yang saya pegang 1 anak. Nah, kalau misalnya hari-hari tersebut itu jumlahnya banyak gak? Sebenarnya banyak gitu ya, cuman memang supaya demi keamanan dan demi kenyamanan anaknya juga, jadi sehari itu 1 gitu. Itu memang sehari 1 tuh sudah ditentukan dari pihak sekolahnya? Betul. Oh gitu. Iya. Tapi ada yang megang lebih dari 1 nggak? Pernah megang lebih dari 1 nggak Wiwi? Dalam sehari itu pernah sih megang lebih dari 1, tapi jamnya beda ya Mbak. Kalau jamnya barengan, wah itu kayaknya agak sulit juga gitu ya. Kesulitannya apa sih? Nah, kalau kesulitannya biasanya kan setiap anak tuh punya kekhasannya beda-beda ya Mbak ya. Nah, jadi terutama kalau mereka di sekolah mau belajar, nah kalau ke anak A itu mungkin gayanya kita bisa pelan. Treatmentnya beda berarti? Nah, tapi kalau misalnya ke anak B gitu ya, ternyata ke anak B tuh harus lebih cepet gitu. Nah, jadi memang kalau dalam satu kelas mungkin harus megang banyak, nah itu apalagi di masa pandemi ya Mbak ya, jadi mungkin agak lebih sulit gitu. Tapi kalau misalnya di jam yang beda, nah itu mungkin lebih bisa fokus. Biasanya kegiatannya apa nih selama
bersama dengan anak yang anak-anak. ya. Ya kalau di sekolah mereka belajar ya, cuman kalau belajar jangan disamain dengan anak-anak yang biasa gitu ya. Bocoran dong. Oh bocoran. Iya. Nah misalnya Biar ada bayangan gitu. Iya. Oke. Nah biasanya mungkin misalnya anak tuh belajar bicara karena mungkin ada yang belum lancar gitu ya. Nah tapi belajar bicaranya kita sambil mengenal warna. Nah, Ntar dulu, sorry, gitu. gue potong nih. Wiwi megangnya tuh anak usia berapa? Nah usianya range-nya sekitar 7 sampai 12 ya 7 Mbak. sampai 12 Ya. tahun. Oke. Mereka belajar bicara, Iya. mengenal warna. Iya, identifikasi bentuk kayak gitu Mbak. Jadi Oke. Kan kalau misalnya anak yang maksudnya gini, kalau anak berkebutuhan khusus itu tadi Wiwi bilang kan ya treatmentnya beda gitu. betul. Berarti kan untuk untuk mengajar mereka untuk mengenal warna atau Iya. misalnya bentuk itu juga perlu sesuatu atau cara yang khusus juga kan? Iya, caranya khusus. Jadi kalau biasanya kita misalnya ngasih instruksi atau misalnya ngajarin ya Mbak ya ke anak-anak yang biasa. Oke, pertama ambil bukunya, halamannya dibuka bla 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 gitu ya. Kerjakan nomor sekian sekian sekian. Nah, tapi kalau ke anak-anak spesial biasanya instruksinya satu, mau diminta ngapain nih? Kalau misalnya mau diminta simpan atau misalnya letakkan. Nah, biasanya kita akan pakai katanya itu terus sama jadi anak juga mudah maksudnya disimpan, diletakkan di tempat yang sama atau misalnya buang sampah. Kita ayo dibuang dulu sampahnya di situ kotor gitu ya. Nah, itu bagi anak itu terlalu banyak. Jadi kita cukup buang sampah. Terus kalau misalnya dia bingung, kita akan tunjuk gitu di sana. Nah, jadi memang katanya tidak terlalu banyak, lebih langsung poinnya mau ngapain gitu, anak mau belajar apa. Sama kayak halnya mereka mau belajar pakai sepatu nih. Mau belajar pakai sepatu kalau biasanya mama-mama nih, mama-mama nih biasanya, ayo pakai dulu sepatunya nih jamnya udah mau telat gitu ya. Bentar lagi nih, ntar udah jalannya macet loh, belum sarapan kayak Panjang gitu. ya, Panjang kalau gitu mama tuh udah panjang. Iya gitu ya. Nah kalau mungkin anak biasa ya nggak apa-apa gitu nerima. Nah kalau anak-anak spesial itu sulit Mbak. Jadi mereka kadang mau ngapain dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai oke, dikasih terus bilang pakai, nanti mereka akan coba pakai atau misalnya simpan ya. Jadi kalau itu satu instruksi tapi jelas mau ngapain. Tapi gitu. sebenarnya mereka tuh bisa jadi mandiri. Sebenarnya bisa. Kan stigmanya orang-orang awam nih ya. Iya. Anak-anak spesial itu kan susah nih untuk mandiri gitu. Nanti akan begini, akan begitu, ketakutannya banyak gitu ya. Padahal mereka bisa menjadi mandiri. Mereka bisa, cuman karena mungkin usianya masih kecil ya. Nah, itu makanya butuh proses nih, butuh latihan, istilahnya belajar gitu ya, Mbak. Mungkin kalau istilahnya belajar, tapi kalau kesan belajar tuh buat anak-anak tuh berat gitu ya, Mbak. Nah, kadang-kadang suka diganti latihan gitu. Nah, sebenarnya bisa, cuman memang kadang-kadang ketika kita melihat nih, ketika anak nggak bisa, punya kecenderungan tuh kadang sebagai orang dewasa atau siapapun yang ada di sekitar anak tuh seolah-olah pengen bantuin gitu ya. Nah, gemes gitu kan, kadang gemes, kadang kasihan gitu ya. Nah, kadang-kadang hal itu yang harus kita rem nih. Padahal mereka tuh bisa, cuman karena mereka dibantu jadinya kesannya nggak bisa gitu ya, nggak bisa mandiri. Tadi padahal sebenarnya mereka mampu banget, bisa banget gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin kemandirian, selain dari sekolah, itu juga kan berarti dari keluarga ya? Iya, betul. Dari orang tua gitu, diawali dari situ. Nah, ini Wiwi sering diajak ngobrol juga sama orang tua, menghadapi orang tuanya juga atau hanya anak-anak aja? Iya, nah kalau yang namanya kita bicara terjun dunia anak dan remaja nih Mbak, nggak bisa kita misahin anaknya aja, orang tuanya aja. Pasti selalu kita akan terkait dengan orang tua, terutama yang paling sering interaksi dengan anak di rumah. Apakah itu papahnya atau mamahnya atau kakeknya atau neneknya, nah siapapun yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak.
Nah kita biasanya kan ajak nih ngobrol dulu, oke kalau di rumah gimana? Nah jadi supaya ketika yang diajarin di sekolah tuh sama dengan yang di rumah. Jangan sampai oke di sekolah diajarin caranya pakai sepatu, sepatunya disimpan. Nah ternyata di rumah sepatunya ya suka-suka aja mau disimpan di mana. Nah kayak gitu kan jadinya nggak selaras ya. Jadi biasanya pasti diajak ngobrol juga orang tuanya, karena kalau udah dilatih di sekolah, nah nanti di rumah diharapin mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Pernah frustrasi nggak, Wi? Frustrasi itu berat banget nih bahasanya ya, sobat Komsos. Nah kalau mungkin Sedih atau sedih gimana ya gitu mungkin kan menghadapi anak-anak. lebih ke arah kaget ya Mbak ya, nggak sedih, nggak Kaget tuh baru frustasi. pas awal atau setelahnya? Selama berproses sih kadang-kadang bisa kagetnya gini, kadang anak tuh udah diajarin ya Mbak ya, tapi tiba-tiba kok bisa nih pas masuk sekolah loh kok nggak bisa lagi gitu ya, kok tiba-tiba anaknya marah nggak mau gitu ya. Nah kadang-kadang banyak faktor, misalnya kayak faktor mereka makanan, pola tidur gitu ya. Nah jadi kadang hal-hal kayak gitu yang selama proses belajar tuh tiba-tiba jadi seru gitu ya, naik turun gitu. Kaget Emosi ya? Iya loh ini kenapa kok anaknya nggak mau nih, biasanya mau nih, biasanya bisa nih gitu, kok tiba-tiba nggak mau nih, anaknya kenapa marah, kok tiba-tiba nangis gitu ya, kenapa gitu. Nah kadang-kadang memang kesulitannya adalah memahami ya, kadang-kadang kita sulit memahami sebenarnya maunya apa gitu, ada apa gitu ya. Nah tapi lama-lama ketika mereka kasih kode, oh ternyata mau main gitu, mungkin bosen ya di rumah terus gitu. Jadi ke sekolah mungkin mau main dulu baru mau belajar. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang bikin wah kaget gitu. Jadi emosinya kamu juga roller coaster gitu ya, iya. turun naik gitu. Turun naik gitu. Jadi Nah ini kamu menghadapi pas kamu menghadapi apa namanya momen seperti itu gimana? Kalau awal-awal sih mungkin kaget ya. Pertama diem dulu. Nih kira-kira mau maksudnya apa ya, menebak-nebak gitu ya. Nah terus lama-kelamaan saya juga lakukan diam, terus biasanya mereka akan selalu ngasih kode-kode khusus gitu ya. Kayak gimana tuh kodenya? Nah kalau kode khusus sih misalnya kalau mau main dulu ya mereka akan lari ke tempat mainan mereka. Kalau misalnya dia nggak suka, misalnya belajarnya bosen atau sulit gitu ya, dia akan lari cuman muter-muter di situ, atau enggak aktivitasnya diliatin aja. Biasanya kayak gitu. Oke. Berarti ada ini sendiri lah ya, Iya. teknik sendiri lah ya. Iya. Buat Wiwi dalam menghadapi suasana atau situasi seperti itu. Betul. Gitu. Tapi seru sih Mbak. Ada cerita-cerita menarik bukan ada ya? Maksudnya kasih dong cerita-cerita menarik ke sobat Komsos gitu. Pernah waktu itu Cerita sedih boleh, ada sedihnya. Tadi kan ada iya, sedihnya ya. sebenarnya itu sedih ya. Nah waktu itu pernah sedihnya adalah waktu itu anaknya sempat nggak masuk karena 2 mingguan gitu ya, memang karena sakit waktu itu anaknya, kondisi sakit akhirnya 2 minggu anaknya nggak masuk. Nah pas masuk tiba-tiba biasanya bisa duduk tenang gitu ya, biasanya duduknya agak lama gitu. Nah ini nggak mau gitu, terus akhirnya maunya selalu keluar. Oke, mau nggak mau tiba-tiba harus kita ajak belajar di luar. Nah sedangkan punya kekhawatiran sendiri nih kan, belajar di luar kira-kira ketemu orang luar gimana segala macem gitu. Nah sampai waktu itu akhirnya kita coba dulu, jadi jangan keluar dulu, coba keluarnya di halaman sekolah dulu gitu ya. Anaknya nangis Mbak pernah. Nah mungkin sebenarnya nggak niat dia kayak mau nyakar gitu, sebenarnya nggak niat itu ya. Tapi mungkin karena dia gregetan, kesel, mungkin dia, kalau mungkin saya membaca ya atau memahami adalah nih kayaknya gurunya atau kakaknya siapapun yang ada di sekitar dia nggak paham maksud dia gitu. Jadi akhirnya dia gregetan. Tantrum berarti. Gitu. Ya marah terus bisa guling-guling gitu ya. Nah akhirnya kita coba karena anaknya udah marah, kesel, kita coba nangis gitu ya, dideketin, dicakar gitu kan, kaget gitu ya. Mungkin kita mungkin sebenarnya nih anak nggak pernah nyakar gitu ya, tapi kok tiba-tiba nyakar gitu ya. Nah sebenarnya mungkin nggak maksud itu. Nah itu mungkin buat saya sih jadi yang suatu hal kaget, loh kenapa gitu. Akhirnya pas kita coba main, kita coba seolah-olah main ya, sebenarnya di situ juga dia belajar gitu ya. Cuman beda tempat. Oh ternyata mungkin bosan, mungkin karena
kemarin sakit kan di rumah terus ya, dia nggak ada momen untuk walaupun keluar ke halaman gitu. Jadi kadang-kadang ternyata memahami itu butuh, kadang kode-kodenya mungkin udah dikasih gitu ya, tapi kadang-kadang butuh kepekaan tersendiri. Itu jadinya buat saya sih menarik juga ya Mbak, karena ternyata kalau kita ketemu orang biasa gitu ya, kadang-kadang mereka penuh banyak bicara, tapi sebenarnya kadang-kadang udah ngasih kode nih, kode-kode khusus. Nah kadang-kadang menuntut juga sebenarnya seberapa peka sih kita dengan kode dari orang lain itu. Mungkin orang lain butuh bantuan gitu ya, tapi kadang-kadang kita nggak paham di situ. Nah ini stigmanya orang-orang luar, orang-orang awam gitu ya, mengenai anak-anak spesial ini. Tadi kan Wiwi kalau misalnya diajak main keluar nih si anak takutnya lingkungan luar nggak bisa menerima, gitu. Nah itu untuk menghadapi itu sendiri gimana ya? Misalnya nih kan nggak selamanya, misalnya di sekolah cuma berapa jam, kemudian bersama dengan keluarga, keluarga juga kan otomatis yuk keluar gitu, melihat suasana atau kemana gitu ya. Nah itu gimana nih cara untuk mengajar anak supaya, atau lingkungan lah ya, supaya bisa menerima si anak itu gitu. Pertama mungkin kalau orang tua sih biasanya mereka akan mencoba ya kenalan sama tetangga kanan kiri dulu, termasuk pihak sekolah juga. Walaupun di situ siapapun yang mengajar, siapapun yang memegang anak, kita akan kenalan sama tetangga kanan kiri dulu ya Mbak. Jadi kayak misalnya tiba-tiba anak-anak ada yang jualan terus teriak, ngikutin suaranya, bukan maksud ngejek gitu ya, tapi kan mereka menganggap oh itu lucu, itu sesuatu yang unik, jadi mereka coba ngikutin gitu. Nah jadi terus kalau mereka keluar, mereka main gitu ya, kadang-kadang mungkin bagi orang luar kok kayak gitu ya, tapi kita perlu kenalkan bahwa mereka punya spesial tersendiri, tapi mereka juga baik-baik aja, nggak sesuatu yang harus ditakutkan orang, takut terganggu atau menjadi suatu hal yang aneh, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi kita tetap harus itu ya, ngomong dulu ya sama tetangga kanan kiri, kenalan gitu. Dan selama ini ketika saya coba gitu ya, ketika misalnya anaknya bosen gitu ya main bolanya di sekolah terus, oke di depan sekolah deh ya, atau agak di jauhan taman, dikit atau jalan sedikit ke taman dekat sekolah, oke lah di lapangan kecil. Nah itu juga akhirnya tetangga kanan kiri juga oh iya bro, baik-baik aja gitu ya. Ketika mungkin awalnya mereka juga bingung ya, kok dia ada waktu itu anak kan karena masih pandemi ya Mbak ya, jadi banyak anak kecil juga yang lain gitu ya. Pernah ketemu di lapangan sekolah, bukan lapangan sekolah ya, lapangan dekat sekolah itu ada anak lain bingung gitu, kok diajak ngomong aku nggak diliatin sih gitu ya. Nah terus lama-lama dia ngerti, oh mungkin cara komunikasinya bukan kayak gini ya, padahal itu anak-anak biasa ya Mbak ya, yang ketika dia ngelihat sesama temannya yang mungkin berbeda, dia bisa gitu ya, bisa menerima. Iya bisa menerima, oke main, oh ya udah deh kamu nggak jawab nggak apa-apa kata dia. Oke kita yang main ayunan, oke aku yang dorong, nanti gantian. Nah pas itu anaknya ternyata juga bisa gitu ya. Jadi bisa berbaur berarti ya? Bisa. Jadi di situ saya juga lihat bahwa oh ternyata kalau kita nggak pernah coba, kita memang butuh kesiapan tersendiri ya, baik dari orang tua, dari lingkungan sekitar, anak. Nah memang butuh kesiapan itu. Tapi kalau kita selalu takut ya, merasa takut dan nggak pernah coba ya, kayaknya stigma itu akan selalu muncul gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang baru, yang padahal sebenarnya baik-baik aja. Gitu. Pernah ada keinginan untuk berhenti? Aduh aku lelah gitu. Aku lelah menghadapi ini gitu. Berhenti enggak sih ya Mbak, karena ketika saya terjun ke dunia anak dan remaja, terus saya ngelihat anak-anak yang spesial yang berkebutuhan khusus, saya lebih punya perasaan bahwa setiap anak tuh punya hak untuk mendapatkan pembelajaran, proses segala sesuatu yang spesial. Setuju. Yang sama gitu. Nggak hanya bahkan mungkin anak biasa mungkin ya udahlah cara belajarnya kayak gini doang gitu. Nah mereka sebenarnya butuh sesuatu yang spesial apapun itu, walaupun kita lihat hari itu remeh sederhana gitu ya, tapi bagi mereka tuh bisa menjadi sesuatu hal yang spesial. Dan mereka juga sebenarnya punya
keunikan atau punya bakat Betul, tersendiri juga ya Wi iya, ya? punya bakat tersendiri. Jadi memang ketika mungkin belajar awal-awal mereka masih butuh kayak proses pengendalian gitu ya Mbak ya, ibaratnya supaya bisa mengenal kondisi di masyarakat sekitar. Oh kalau misalnya makan tuh harus seperti apa? Oke kalau misalnya barang saya itu yang ini berarti saya nggak boleh pegang barang yang lain gitu. Nah itu memang butuh proses ya, latihan belajar itu tadi. Nah setelah melalui proses itu biasanya anak-anak juga akan memperlihatkan mereka itu bidang minatnya pada bagian apa atau sukanya apa gitu. Mungkin ada anak yang sukanya nyanyi, ada yang sukanya main musik. Nah, Jadi diarahkan ya? iya, jadi memang di situ juga lihat. Biasanya kalau main musik karena di situ rata jimbe gitu ya Mbak ya. Nah, biasanya mereka akan misalnya pegang, terus ketika misalnya kadang gurunya nyontohin gitu ya Mbak, memberi contoh, nah kok lebih cepat gitu ya nangkep. Oh mungkin memang punya minat tersendiri pada bidang itu. Oke, ini banyak banget ya ceritanya. Kayaknya kalau cuman sebentar nggak bisa nih Wi. Pengennya ngajak ngobrol seharian gitu ya. Waduh. Diculik aja nih Wiwinya ya. Buat ngobrolin soal anak-anak spesial yang memang bisa dibilang itu adalah orang-orang yang terjun ke dalam itu, termasuk Wiwi juga mempunyai kasih yang tak terbatas bisa dibilang, ya kan? Karena kan tidak mudah menghadapi anak-anak yang spesial seperti itu, ya kan? Untuk menerima, untuk istilahnya tadi Wiwi mengalami kesulitan-kesulitan yang kenapa nih? Aduh, kenapa saya dicakar nih? Tapi Wiwi tetap bertahan di situ gitu. Itu kan semua karena kasih. Betul? Betul. Wi, ada yang ingin disampaikan nggak nih ke Sobat Komsos? Oke. Kalau saya ingin menyapa teman-teman Komsos gitu ya, sobat-sobat Komsos di sini, saya mau menyapanya kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri orang lain, ada sesuatu yang unik, jangan mencoba untuk menjauh karena mereka sebenarnya juga sesama kita, di dalam diri mereka tuh punya keunikan tersendiri. Kalau misalnya kesulitan, jangan takut mencoba mengenal dari hati. Karena setiap orang punya hak untuk mendapatkan hati spesial dari sesamanya. Oke, thank you banget loh Wi udah mau bincang asik barengan sama aku di sini. Senang sekali Mbak dengan warna baju yang cerah. Iya dong, kita harus cerah juga. Oke Wi, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol lebih panjang lagi ya. Dikupas tuntas, lebih dikorek-korek lagi pastinya. Siap. Oke Sobat Komsos, terima kasih sekali udah barengan sama saya Krisan dan juga Wiwi di bincang asik kali ini. Dan yang pasti seperti yang Wiwi bilang tadi adalah anak-anak spesial butuh kasih sayang, bukan untuk dijauhi, tapi kita rangkul bersama, kita terima karena mereka juga punya keunikan tersendiri yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Kita ketemu lagi di bincang asik berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Our troubles will be out of sight.